Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali membahas pada pagi hari ini. Kita kembali membahas tentang tafsir surah Yasin, ya. Jadi tafsir surah Yasin dari kitab Tafsir Al-Jalalain. Ya. Jalalain itu dua imam yang bergelar, yang memiliki gelar Jalaluddin. Jalal itu keagungan agama, ya. Keagungan agama namanya Jalaluddin. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti, ya. Jadi bagus nama Jalal, kan. Jalaluddin As-Suyuti, keagungannya. Kalau Asmaul Husnanya Jalil, nah itu, ya. Jalil, zat yang maha agung. Ya, kita membaca tafsir ayat Al-Quran ayat per ayat seperti ini, ya memang betul lama, ya. Mbah Mun dewe baca ini, ya, kan waktu semasa hidupnya Mbah Maimun itu membaca kitab ini setiap hari Minggu di pengajian umum. Kalau pengajian santri cepat biasanya. Nah, maknanya paling menerjemahkan itu, kemudian kasih penjelasan dikit-dikit sudah. Nah, penjelasan lebih luas ya cari dewe. Nah, itu santri. Kalau itu Mbah Mun, Mbah Naji seperti itu dia. Kalau misalnya ngaji kitab ini, ya, kalau nak penjelasan lebih luas lagi, maka ikhtiar sendiri santrinya. Ya, jangan. Nah, tapi kalau berbeda dengan ngaji di masyarakat umum, ya. Mbah Maimun itu kalau setiap minggu kan mengaji di masyarakat umum, itu yang datang itu sampai puluhan ribu, ya. Sampai tidak muat-muat lagi. Satu lokasi itu dengan musola ukuran sempit lah. Ukuran musola itu ada sekitar 25 kali 30 lah istilahnya. Ya. Itu musola, Pak. Ya, 25 kali 30 itu. Ya, itu musola untuk jamaah. Karena ya di sempit itu karena dibandingkan dengan jumlah santri, ya. Jumlah santri yang mukim pada waktu itu 4.000-an, ya, 4.000-an. Jadi dibandingkan dengan jumlah santri, ya musola itu kecil karena tidak muat-muat. Berebut kalau tidak salat jamaah itu sudah berebut pokoknya, duluan. Kalau tidak itu tidak kebagian tempat. Akhirnya sholat di depan kamar-kamar itu akhirnya. Nah, kemudian setiap minggu itu ya orang-orang yang datang itu, ya alhamdulillah, ya dapat snack loh, ya. Ya, dikasih makanan kalau tiap minggu, ya. Entah dari mana tidak tahu. Pokoknya ado baik, kalau untuk itu ado baik. Tiap minggu. Nah, ngaji ke tafsir Jalalain ini, ya setiap minggu, ya itu tadi 1 ayat, 2 ayat. Tapi penjelasannya diuraikan. Wah, yang istilahnya mengena dengan kehidupan masyarakat umum. Ya, kehidupan masyarakat umum istilahnya dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat itu senang istilahnya. Terus cara penguraian beliau itu kan juga enak, ya. Enak, ya. Apalagi yo audiennya kan sama-sama wong Jawa, kan, ya. Beliau wong Jawa, kemudian itu audiennya juga dari Jawa. Nah, itu istilahnya nyambung, ya. Nah, nyambung, enak. Jadi ribuan, bahkan ada yang mengatakan sampai puluhan ribu. Karena apa?
gang yang masuk itu penuh wong. Di musola, kemudian gang itu seluruh gang yang menuju jalan, ya, jalan yang menuju jalan itu sekitar 3 meter dari jalan besar masuk itu sekitar 3 meter. Itu kemudian sampai masuk itu sekitar 100 meter lebih. Kemudian ada jalan di dalam itu, kemudian itu penuh, ya. Kalau santri itu kebagiannya paling di pojok, di bagian pojok kamar-kamar, karena apa? Disambungkan mic-nya, ya, mikrofon kemana-mana, jadi sampai di mana-mana dengar galau itunya. Jadi ngajinya beliau itu. Jadi ngajinya itulah saya 2 ayat selesai. Jadi tafsir Jalalain itu pernah sampai 6 tahun baru hatam, baru selesai. Itu ngaji umum, ya, ngaji umum. Tapi kalau ngaji santri paling setahun selesai, ya istilahnya. Yang itunya khusus dalam pembelajaran santri, ya setahun selesai, karena untuk apa lama-lama. Nah, ganti kitab lain masalahnya kan, ganti kitab lain. Jadi itu kalau nak ngembangkan ya istilahnya cari dewek santri-santri itu kan udah itu. Ya, berusaha karena dia memang ditugaskan untuk itu, ya. Ditugaskan untuk itu, untuk nyari dewek, istilah ngembangkan dewek ilmunya. Yang penting ilmu dasarnya mereka sudah mengetahui, ya. Sekarang kita masih di surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah dewek lah berapa hari ini belum dan lah berapa pertemuan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu artinya hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami memohon pertolongan atau kami meminta. Yaitu nakhussuka kami mengkhususkan kepada engkau ya Allah, bil ibadah dengan menyembah, dengan ibadah, min tauhidin dari mentauhidkan, mengesakanmu, wa ghairihi dan lain-lain. Wa natlubu dan kami mencari al-ma'unata pertolongan, alal ibadati untuk beribadah, wa ghairiha dan lain-lainnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya hanya kepadamu tempat kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah tempat kami meminta atau memohon atau meminta pertolongan. La na'budu illa iyyaka, yaitu kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Wala nasta'inu dan kami tidak meminta pertolongan illa bika kecuali dengan pertolonganmu. Li'annaka karena sesungguhnya engkau ya Allah al-haqiqu zat yang memiliki hakikat, bitilka sifatil izam dengan sifat-sifat yang agung, dengan sifat-sifat yang agung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Fatihah yaitu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini menurut para mufassir, menurut para ulama, ini berkenaan dengan ibadah, ya. Berkenaan dengan ibadah. Syariah, ya. Syariah atau ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah, sekarang bagaimana penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang lain, mengingatkan pada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah. Nah, sekarang kita bahas dulu ibadah. Ibadah itu ada namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh, ada namanya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang murni. Ibadah murni yang dilakukan oleh pribadi kita masing-masing tanpa melibatkan wong lain. Itu menurut satu versi. Menurut versi lain, ibadah mahdoh itu ibadah yang diwajibkan atas individu kita. Nah, ibadah yang diwajibkan atas individu. Makanya ada yang mengatakan ibadah mahdoh itu sama dengan rukun Islam. Ya, ibadah mahdoh itu, yaitu apa yang termaktub di dalam rukun Islam, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini ya. Jadi itulah yang diwajibkan secara individu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu disebut dengan ibadah mahdoh atau ibadah murni. Ya, ibadah murni yang dilakukan oleh individu masing-masing. Nah, kemudian ada namanya ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang bukan murni ibadah, tetapi bersinggungan dengan sifat sosial kemasyarakatan. Ibadah sosial kemasyarakatan disebut dengan ibadatul ijtimaiyah, ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Jadi ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan ternyata penting juga. Ya. Kita jangan terpaku ibadah itu hanya sembahyang, sholat, ya puasa. Terlalu sempit kalau kita menganggap ibadah itu hanya seperti itu. Tetapi ibadah itu, ya termasuk ibadah itu setiap segala sesuatu yang diberi ganjaran atau pahala oleh Allah itu ibadah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, senyummu kepada saudaramu itu pun ibadah. Senyum kepada orang lain itu juga ibadah. Nah, ya, saking istilahnya luasnya makna ibadah, ya. Saking luasnya makna ibadah. Jadi apapun yang itu menyebabkan kita mendapatkan ganjaran atau pahala, maka itu termasuk ke dalam ibadah. Nah, wong kepala keluarga misalnya mencari nafkah, mulai bekerja dari pagi sampai dia pulang lagi untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya. Maka itu ketika diniatkan, ketika kita niatkan bismillah, aku nak begawi sebagai rangkaian ibadah kepada Allah, maka jadi ibadah. Maka itu ada jadi ibadah dan menjadi satu hal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah bagian dari ibadah sedekah. Ya. Itu sedekah sirri nama itu, ya, sedekah yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat, yang tidak terasa gitu. Oh, ternyata kita lagi sedekah. Nah, ini jadi ibadah itu sangat luas, ya. Apapun bentuknya, ya. Kemudian kegiatan itu menghasilkan satu kebaikan, dan kebaikan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Ya. Iyyaka na'budu. Kalau masalah ibadah syahadat, salat, zakat, puasa, ya alhamdulillah, ya minta baik kita bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin semua itu. Tapi ibadah yang bertentangan satu hal yang kita berusaha untuk melawan rasa malas beribadah, itu juga ibadah. Ya. Melawan rasa malas beribadah. Waktu sholat, ya, waktu sholat sudah masuk.
Rasa nak sembahyang malas nian. Kadang wong kan kayak itu, ya. Waktu nak sholat malas nian rasanya. Nah, kemudian rasa malas itu kita lawan, kita terus dengan melakukan sholat dan ibadah yang lainnya, maka kita melawan rasa malas itu ada ganjarannya dewe. Nah, jadi itu apa namanya, jangan dicela wong yang malas ibadah itu, mungkin dia sedang berjuang untuk itu, ya. Mungkin dia sedang berjuang tuh. Kalau wong apa namanya, wong rajin nyanyi ibadah, dia udah kate pahala melawan rasa malas. Ya, udah kate tantangan ya, kata Pak Haji, ya. Nah, ketika ada rasa malas dalam beribadah, maka itulah kemudian kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan rasa malas tersebut. Nah, ibadah juga, ya, sehingga apa? Ketika rasa malas itu kita lawan, maka kita tidak melanggar larangannya Allah. Larangannya Allah apa? Larangannya Allah, jangan tinggalkan sholat. Nah, itu ya, larangannya Allah, ya. Ibadah itu juga menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu ibadah, ya. Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Aku daripada ke situ tempat wong itu ada judi, ada minum-minum keras, lemak aku sini di rumah tidur dia, maka tidurnya ibadah, ya. Kenapa? Dia berusaha menghindar dari yang seperti itu. Dibel kawannya, oh ayo kesinilah, ini lah siap galau ini, ya. Inilah siap galau nih. Rasanya ada baik alasannya. Ada gawe lah. Tidak gaul nian kamu nih, kata kawan. Model itu kan saya, ya. Tidak gaul lah. Nah, kadang wong itu ya, wong itu banyak tidak kuat. Ketika dipoyoi kawannya dengan idak gaul lah, dengan alim lah, dengan sok alim lah, dan lain sebagainya. Akhirnya, iyalah tunggu baik, OTW, ya. Ya. Padahal di situ sudah tahu, misalnya kumpulan tuh ada minum-minuman kerasnya, ada judinya, ada maksiatnya, ya. Nah, ketika kita berusaha melawan untuk meninggalkan hal-hal terjun ke dunia yang seperti itu, ke lingkungan seperti itu, maka itu adalah ibadah. Ya. Mak tidur misalnya, timbang model tuh tidur di rumah, ya, tidur di rumah atau lainnya, ya, maka itu adalah ibadah, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah itu ketika kita bicara ibadah tentang ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan, maka ibadah tersebut sangat luas dan sangat luas, ya. Tidak bisa kita tentukan harus ini, ya, harus ini. Kalau tidak itu, kalau tidak cak ini haram. Tidak kata tuntunan yang Nabi, tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena apa? Ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW itu belum tentu tidak boleh, ya, belum tentu tidak boleh. Yang tidak diajarkan oleh Nabi itu belum tentu tidak boleh. Karena apa? Baginda Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu itu lebih tahu dengan perkara-perkara kehidupan duniamu, kehidupan masamu, kehidupan dakwahmu, ya, kehidupan apapun di masa kamu itu kamu lebih tahu. Makanya kemudian ketika hal itu masih senafas dengan aturan-aturan syariah atau tidak bertabrakan, tidak menabrak aturan-aturan syariah, maka itu diperbolehkan. Dan kalau diniatkan ibadah, maka itu bernilai ibadah. Contoh apa? Contoh kecil, makan, ya. Makan itu kanlah jadi kebiasaan kita, kebiasaan sehari-hari. Kalau tidak makan, lemas, lemas, ya, akhirnya makan. Tapi kalau makannya wong, ya, makannya wong yang belum paham itu hanya sekedar dia makannya untuk kenyang baik, maka dia dapat kenyang baik. Itu, ya, kenyang baik.
Tetapi kalau makannya wong yang ngerti agama, ahli ibadah, maka dia niatkan, aku makan, nak niatkan biar kuat ibadah, biar kuat sholat, biar kuat beribadah dan lain sebagainya, ngambil kekuatan untuk apa, untuk beribadah, maka makannya itu jadi bernilai ibadah. Nah itu ya, diniat seperti itu, maka nilai makannya wong itu juga bernilai ibadah ya. Jadi kegiatan sehari-hari seperti itu. Ya mandi pun sama. Mandi itu kan ya tiap hari dilakukan. Sama cak makan 3 kali 2 kali sehari ya mandi. Tapi mandinya wong yang hanya niat bebersih, ya dapat dia bersih baik badan, ya dapat bersih baik badan. Tetapi ketika niat mandi itu diniatkan untuk membersihkan, untuk memperbaiki, untuk mempercantik diri waktu beribadah, maka mandinya dia bernilai ibadah. Jadi segala kegiatan kita yang hukumnya boleh ya, tapi kemudian kita niatkan dan kita kaitkan dengan ibadah, maka kegiatan tersebut akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mandi sekedar istilahnya sekedar mandi terus panas-panasan biar tidak berkeringat, ya niatnya itu baik dapatnya, ya badan jadi bersih, tidak berkeringat lagi, jadi wangi, harum, nggak ada, ya. Tetapi kalau mandinya itu diniatkan untuk memperbaiki diri, mempercantik jasad, kemudian kita ketika berhadapan dengan Allah untuk beribadah, sholat dan lain sebagainya, maka mandi kita itu juga dinilai ibadah. Nah, ini ya. Jadi ya ibadah yang bersifat ijtimaiyah, keseharian, sosial kemasyarakatan, itu hukumnya boleh. Ya. Hukum asalnya boleh. Nah, ketika boleh itu selagi tidak bertentangan dengan syariat, makanya itu bernilai ibadah, diniatkan ibadah, maka bernilai ibadah. Ya, contohnya lagi kalau kita kaitkan lagi dengan kegiatan sosial di masyarakat kita yang sering banyak dibully oleh orang-orang yang tidak paham. Itu misalnya yasinan, tempat wong ninggal, ya kan? Tahlilan, ya. Nah, tahlilan ini kan sesuatu hal yang sekarang ini sering dibuat bulian oleh wong-wong yang tidak paham dengan alasan tidak ada dasar dan ajaran, Nabi tidak pernah melakukan. Nabi tidak pernah melakukan. Kalau dengan dasar Nabi tidak pernah melakukan, bahwa orang yang seperti itu sebenarnya mempersempit kehidupan baginda Rasul. Karena kehidupan baginda Rasul bukan cuma kelakuan, bukan cuma tingkah laku, tapi perkataan dan ketetapan. Kalau cuma alasan Nabi juga tidak pernah melakukan itu, berarti dia mempersempit kehidupan Nabi. Dosa malah dia ngomong model itu, ya. Karena hadis Nabi itu bukan cuma tingkah laku, tapi juga perkataan. Contoh nih ya, contoh. Dalam tahlilan, membaca tahlil, nigo hari nuju hari wong meninggal misalnya, ya. Nigo hari atau nuju hari wong meninggal. Itu kalau prakteknya dari nabinya tidak katik. Betul, kita akui. Tetapi lisannya baginda Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mayit yang dibacakan surah Yasin kepadanya, maka akan meringankan azab kubur bagi si mayit jika dia ahli kubur, ahli maksiat, dan akan meningkatkan derajat atau menambah nikmat kubur jika dia termasuk ahli taat. Ya. Itu Nabi seperti itu ngomong. Berarti apa? Meskipun Nabi tidak pernah melakukan seperti itu, ya, maka membaca surah Yasin itu
Ya berarti pernah diperintahkan Nabi, ada perkataannya. Masalah waktunya nak sehari, nak 2 hari, nak 3 hari, nak 7 hari, itu fleksibel. Ulama pun sepakat tidak pernah mewajibkan itu, ya, tidak pernah mewajibkan yang seperti itu. Ulama sepakat. Ya, dak kate ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari organisasi apa, misalnya NU, Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Wathon, itu terus Al Khairat, ya, itu mewajibkan baca apa peringatan 3 hari 7 hari, dak kate, ya. Itu hanya hukumnya boleh, tapi jika di dalamnya kemudian dilakukan ritual-ritual ibadah, maka bernilai ibadah. Itulah, ya. Nah, di dalam peringatan membaca itu kok 3 hari, karena di dalamnya baca surah Yasin, berarti kita baca Quran. Qurannya ibadah. Dalam tahlil ya sama. Tahlil itu isinya dak katik lain selain apa tuntunan zikir yang ada dalam Quran dan hadis. Baca sholawat, baca istighfar, baca apa lagi yang dalam tahlil itu? Baca tasbih, baca subhanallah, ya, baca tahlil, ya, baca tahlil. Ini semuanya diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah ada satu riwayat, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada sahabat meninggal, ya, ada sahabat meninggal, kemudian pada saat hari meninggalnya, beliau itu tidak bisa takziah, tidak bisa datang. Kemudian beberapa hari kemudian, ya, ada yang ngomong besoknya, ada yang ngomong hari ketiganya, ya, hari ketiga dari kematian itu, hari ketiga dari meninggalnya sahabat itu, Rasulullah kemudian mengajak sahabat yang lain pergi ke kuburan, berziarah ke sahabat tadi yang meninggal tadi. Nah, di situ Rasulullah duduk. Kemudian Rasulullah membaca tasbih, membaca istighfar, membaca tahlil di situ, di kuburannya. Ya, di kuburan. Nah, jadi berarti apa? Berarti hal seperti itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun hadis atau riwayat ini tidak mencapai derajat hadis sahih, ya. Tidak mencapai derajat hadis sahih, disebut sebagai hadis dhaif. Nah, hadis dhaif itu kalau sekedar untuk landasan amal-amal soleh, boleh dijadikan dalil, ya. Seperti itu. Ya, boleh dijadikan dalil kalau sekedar untuk landasan dasar amal-amal saleh atau amal-amal kegiatan yang lainnya, boleh dijadikan dalil. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itu salah satu contoh ibadah yang ghairu mahdo, bersifat sosial kemasyarakatan. Jadi kita jangan nian istilahnya nak samo nian dengan Nabi, ya, susah gitu, ya. Karena apa? Ya kita bukan nabi pertama, ya. Kemudian apa? Lain level, ya. Bainas sama wasumur bor, ya. Sama itu di antara langit, level kita ini dengan nabi itu bainas sama antara langit wasumur bor. Ya. Bukan bumi lagi, ya. Iya, ya. Jadi derajat kita ini Allah di bawah bumi. Kalau nak dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi jangan, ya bukan kok tidak boleh, dah. Kita hanya ikhtiar untuk mengikuti Nabi. Tapi kalau nak samo nian dengan apa-apa, nak samo dengan Nabi, mustahil, ya, mustahil. Bicara Gus Bahak dewe, kalau kamu nak samo dengan Nabi, pertama hafal Quran dulu kamu. Nah, hafalkan Quran, kata Gus Bahak. Ya, benar itu, ya. Nah, kalau dikit-dikit nak samonian dengan Nabi, ya. Nah, pertama hafalkan Quran 30 juz. Ini kita hafalnya cuma juz mangga, juz jeruk wae. juz mangga, juz jeruk, juz jambu, itulah yang kita hafal setiap hari. Nah, juz nanas, apalagi sekarang tambah lagi sekarang musim buah nago dari MBG, ya, jus buah nago itu lah kayak gini. Nah, itu. Jadi
Kita hanya berusaha. Kita bisa siko, dua, tiga mengikuti sunnah Rasulullah. Oh, sudah luar biasa zaman sekarang ini. Ya. Lalu sangat bagus sekali. Ya. Dosalah kita mengklaim apa, mengolok-olok wong lain. Kamu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ini tidak katik dalilnya dari Nabi dan ya, ini dosa seperti itu. Ya. Itu menunjukkan sebenarnya kata-kata tersebut menunjukkan kesombongan. Karena apa, Pak? Kalau kita ngomong, ada wong ngomong, misal seperti ini. Ada wong ngomong, ibadah kamu itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu maknanya sama dengan ini loh, saya ini loh yang paling sesuai. Nah, makna omongannya kan seperti itu. Maka itu sebenarnya makna kesombongan dalam ilmu tasawuf. Ngomong, oh itu tuh mana ada yang seperti itu, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu maknanya sama, berarti ini loh, aku nih loh yang sesuai dengan sunnah Nabi. Itu maknanya, ya, secara mantek, ya, secara ilmu mantek seperti itu, ya, secara ilmu mantek. Ketika dia ngomong, oh itu tuh kurang bagus, berarti ngomong ini yang bagus. Nah, ya, aku yang bagus. Nah itu, ya, cara manteknya seperti itu, ya, cara manteknya. Jadi makanya ulama tidak senang dengan yang omong, bukan kok itu karena apa omongannya seperti itu, omongan yang mengandung oh ya siap. Kami masih lama, baru jam 5 lewat 5. Iya. Baru jam. Iya iya iya. Jam 5 lewat 5 gitu. Jam berapa nih? Oh ya. Itu ya. Jadi seperti itulah ya. Ibadah iyyaka na'budu itu adalah ibadah yang bersifat sosial ke masyarakatan. Kemudian iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in adalah hanya kepadamu tempat kami meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat ini juga melambangkan, ya, juga melambangkan yang pertama na'budu, menyembah dulu, kemudian lafadz yang kedua nasta'in, baru meminta. Jadi kalau kita apa namanya nak meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, mau berdoa, maka dahulukan lu dengan ibadah. Dahulukanlah dengan ibadah. Ah, itu ya. Apa ibadahnya? Macam-macam. Tidak harus sholat, ya. Kalau kita nak menyembah dengan maka apa namanya dalam satu riwayat juga ngomong ketika orang itu nak apa namanya hajatnya dikabulkan, Rasulullah pernah ngomong sedekahlah dulu. Nah, berarti sedekah itu juga ibadah. Baru setelah misalnya setelah sedekah baru berdoa, meminta. Atau puasalah dulu. Makanya uang banyak ketika nak ada kabul, ada satu hajat ya, ada satu hajat dia sebelum itu aku puasa dulu, puasa 3 hari, setelah puasa baru dia minta, karena aturan seperti itu ya. Na'budu, menyembah dulu, baru nasta'in. Nah ini ya, baru meminta, istilahnya protokol apa prosedurnya seperti itu ya. Jangan nyembah baik, tidak galak minta, tidak galak berdoa, sombong pula ya, ya. Dia sholat langsung pelencing lari, tidak berdoa misalnya. Nah ini dia omong ya sombong pula yang model ini ya. Tapi masih mending, ada lagi yang lebih parah. Nasta'in wa nasta'in, minta begawinya, suruh ibadah tidak galak. Nah ini yang lebih parah lagi. Ya. Ini yang lebih parah. Minta begawi, nasta'in ya, ya Allah mintalah daganganku lancar, ya Allah mintalah gawianku mudah, minta urusanku dipermudah, minta baik ya. Pas disuruh sholat tidak galak, disuruh puasa lari, puasa disuruh bayar zakat yo ngilang. Nah ini ya, ini namanya, ini lebih parah lagi, hanya meminta tapi tidak mau beribadah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu tempat kami menyembah dan hanya kepadamu tempat kami meminta. Jadi semoga itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam
lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.